Oke, pada permasalahan berikutnya, coba urutkan gaya gesek dari yang terbesar hingga terkecil berdasarkan 5 fenomena di atas. Coba teman-teman perhatikan dulu. Keadaan pertama ini permasalahan apa? Sigma F sama dengan M kali A sama dengan 0. Equilibrium ya. Yang kedua, on the verge of sleeping. Tepat akan bergerak. Gitu ya, istilah kalau dalam bahasa Indonesia. Sigma F sama dengan M kali A, dia tetap sama dengan 0. Keadaan ketiga, dia dipercepat. Berarti dia dalam sigma F sama dengan M kali A atau dia permasalahan dynamic. Ini ya. Constant speed. Constant speed berarti sigma F sama dengan M kali A sama dengan 0. Sama, ini equilibrium juga. Sama seperti yang A dan B. Kemudian yang ketiga, slowing down. Slowing down berarti sigma F sama dengan M kali A. Atau kita kenal dengan dynamic problem. Nah, teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan ya. Di sini berarti mana yang termasuk permasalahan dynamic, mana yang termasuk permasalahan equilibrium. Berikutnya, gaya gesek dari yang terbesar. Kita cek dulu yang paling kecil yang mana. Gaya gesek itu kita kenal ada gaya gesek kinetik, ada gaya gesek statis. Ini ya, gaya gesek statis ini bekerja, semua gaya gesek, perhatikan ya, semua gaya gesek itu muncul ketika kita mulai mendorong. Jadi ketika ada gaya yang berlawanan, ketika ada gaya yang diberikan kepada satu benda, maka akan ada gaya yang berlawan, yang kita sebut dengan gaya gesek. Jadi dalam keadaan pertama, apakah ada gaya yang bekerja pada benda ini? Karena dia tidak ada gaya yang bekerja pada benda ini, artinya di sini tidak ada gaya gesek. Oke, meskipun kalau menurut Galileo, kalau teman-teman kemarin sudah belajar, kita sudah sempat diskusi ya, kalau menurut Galileo kan sebenarnya semua benda dianggap dalam keadaan bergerak, tapi dia diam karena ada gaya gesek. Tapi di sini kita gunakan satu konsep bahwasanya gaya gesek itu hanya muncul ketika ada gaya yang bekerja pada satu benda. Jadi ketika tidak ada gaya yang bekerja pada satu benda, artinya tidak ada gaya gesek. Sekarang coba kita perhatikan berikutnya. Yang punya gaya gesek kinetik berarti C, D, dan E. Yang gaya gesek kinetik itu otomatis lebih kecil daripada gaya gesek statis. Sedangkan di B ini, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Karena dia tepat akan bergerak. Nah, artinya, gaya gesek yang terbesar di sini yang mana? Nah, sudah kelihatan ya. Yang B otomatis yang paling besar, nomor 1. Kemudian, kira-kira yang mana lagi? Kira-kira yang mana lagi? Coba kita analisis satu-satu ya. Ini speeding up, berarti nilai A-nya dia ke arah kanan ya, positif ya, dan dia dipercepat. Sedangkan ini nilai A-nya ke arah kiri, dia diperlambat. Kalau semua gaya dorongnya sama besar, coba perhatikan ya teman-teman ya, ketika gaya dorongnya semuanya di sini sama besar, kemudian benda C di sini mengalami percepatan, benda E di sini mengalami perlambatan, dan benda D di sini mengalami kecepatan yang konstan atau percepatannya sama dengan 0, kira-kira yang gaya geseknya paling besar di sini yang mana? Ya, yang E ya, otomatis ya. Karena dia mengalami perlambatan, gitu kan ya. Kalau kita mau menuliskan model matematisnya ya, sigma F-nya kan sama dengan M kali A. Sigma F-nya di sini, F dikurangi FG, oh sorry, kalau nggak pakai FG ya di sini ya, pakai F kinetik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini persamaan di sini, maka F min F S oh maaf FK ya, kinetik FK sama dengan slowing down dia ke arah kiri
ke arah kiri, bukan karena slowing down-nya ya, karena ke arah kiri, maka percepatannya di sini bernilai negatif minus M dikalikan A. Artinya, untuk mencari, ini kan gaya gesek ya yang dicari ya. Untuk mencari gaya gesek kinetik di sini, gaya geseknya berarti kita pindah ke arah sana ya. F, ini ya, sama saja ya. F sama dengan ini dipindah ke arah sini, sama dengan F ditambah MA. Oke, sekarang kita cek yang speeding up. Yang speeding up di sini, sigma F sama dengan M kali A. Gaya dorong kita dikurangi gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. Berarti gaya geseknya kita pindah ke sini juga ya. FK sama dengan F dikurangi MA. Nah, coba perhatikan ya. Dari sini kita bisa membuat alasan yang saintifik, alasan yang ilmiah, bahwasanya urutan gaya geseknya bagaimana berdasarkan dengan persamaan matematis yang kita hasilkan di sini. Sekarang coba kita cek yang D. Sigma F sama dengan M kali A. Artinya, F dikurangi FK sama dengan 0 ya, karena dia diam. Sama dengan 0 berarti F besarnya sama dengan FK. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, yang nomor 1 paling besar, yang B. Kemudian yang nomor 2, kita cek di sini. Yang ini ya, yang E. Kemudian mana lagi? Kemudian yang D ya. Dan yang terakhir, oh bukan yang terakhir, yang keempat, yang C, karena FK sama dengan F dikurangi MA, barulah yang kelima, yang A, karena dia nggak ada gaya gesek di situ. Karena nggak ada gaya dorong, berarti gaya geseknya juga bernilai sama dengan 0. Teman-teman bisa memahami ya, jadi teman-teman yang pertama teman-teman lakukan, coba analisis dulu, coba diklasifikasikan dulu, apakah itu termasuk dalam equilibrium problem, dynamic problem, atau object in contact.